Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Transportasi Logistik. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa sarjana terapan Manajemen dan Administrasi Logistik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Kita masuk ke materi ketiga terkait Manajemen Transportasi Logistik dan Perekonomian, Material Handling, dan Dokumen Angkutan. Bersama saya, Johan Bimo Sukoco. Pertama kita belajar mengenai manajemen transportasi logistik dan perekonomian. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan total wilayah 735.355 mil persegi. Indonesia menempati peringkat keempat dari 10 negara berpopulasi terbesar di dunia, sekitar 220 juta jiwa. Tanpa transportasi yang memadai, maka akan sulit untuk menghubungkan seluruh daerah di kepulauan ini. Dalam rangka makroekonomi, transportasi merupakan tulang punggung perekonomian nasional, regional, dan lokal baik di perkotaan maupun di pedesaan. Sarana transportasi yang ada di darat, laut, maupun udara memegang peranan vital dalam aspek sosial ekonomi melalui fungsi distribusi antar daerah satu dengan daerah yang lain. Distribusi barang, manusia, dan lain sebagainya akan menjadi lebih mudah dan cepat jika sarana transportasi yang ada berfungsi sebagaimana mestinya. Sehingga transportasi dapat menjadi salah satu sarana untuk mengintegrasikan berbagai wilayah di Indonesia. Kebutuhan angkutan bahan-bahan pokok dan komoditas harus dapat dipenuhi oleh sistem transportasi yang berupa jaringan jalan, kereta api, serta pelayanan pelabuhan dan bandara yang efisien. Berbagai pelayanan transportasi harus ditata sedemikian rupa sehingga saling terintegrasi. Misalnya truk pengangkut kontainer, kereta api pengangkut barang, pelabuhan peti kemas, angkutan laut peti kemas. Semuanya ini harus terintegrasikan dan memungkinkan sistem transfer yang terus-menerus. Angkutan udara, darat, dan laut harus saling terintegrasi dalam suatu sistem logistik dan manajemen yang mampu menunjang pembangunan nasional. Kita di sini juga berbicara terkait material handling dan transportasi. Material handling merupakan kegiatan mengangkat, mengangkut, dan meletakkan bahan-bahan dan barang-barang dengan menggunakan alat transportasi tertentu. Dalam material handling, yang harus diperhatikan ialah peralatan alat angkutnya, apakah digunakan sebagai mekanik atau non-mekanik. Tujuan utama dari material handling ialah memindahkan barang dari satu titik ke titik yang lain dengan biaya yang minimum tanpa adanya pengulangan atau delay untuk pengangkutan tersebut. Adapun jenis-jenis alat material handling yang digunakan dapat berupa conveyor, derek atau kran, forklift, kereta api atau truk, kontainer, chassis atau trailer, dan top loader. Ini dapat kalian lihat di dalam slide terkait gambaran-gambaran alat-alat material handling. Ada conveyor. Conveyor ini berperan layaknya eskalator, dapat mengirim barang dari tempat satu ke tempat yang lain. Dengan ada conveyor yang sifatnya manual, ada juga yang sudah sifatnya elektrik gitu. Ada kran, bisa digunakan kran alat angkut barang dan lain sebagainya untuk mengangkut barang yang bermuatan besar. Kemudian ada forklift. Forklift ini adalah contoh dari forklift. Ada forklift di mana forklift ini memiliki garpu di depannya untuk mengangkat atau menurunkan barang. Biasanya digunakan di pergudangan-pergudangan. Forklift ini dikendarai oleh seorang operator yang memiliki SIO, jadi surat izin operator. Ya, forklift. Kemudian ada trailer, ada kontainer, kemudian ada top loader. Kereta api dan truk termasuk moda transportasi. Nah, kita berbicara juga terkait dokumen angkutan. Dalam pengiriman barang dibutuhkan beberapa dokumen dalam pengangkutan yang disebut transportation document. Surat muatan bill of loading. Di dalam bill of loading ini diadakan kontrak barang-barang yang diangkut, di mana si pengirim akan menyerahkan kepada penerima atas dasar perjanjian yang telah dibuat.
Suatu perusahaan ekspedisi yang melaksanakan pengiriman barang menggunakan shipment dokumen sebagai bukti bagi penerima barang nantinya bahwa barang-barang tersebut telah diangkut oleh perusahaan ekspedisi. Adapun tujuan utama dari bill of lading ini ialah penerima akan menerima barang dalam kondisi yang baik. Pengangkutan berdasarkan isi kontrak yang telah dibuat, dan semua transaksi dalam pengangkutan dijelaskan dalam perjanjian. Dokumen bagi manajemen. Ada beberapa jenis manajemen dokumen. Pertama, kontrak. Dalam kontrak dijelaskan jangka waktu dan asal tujuan pengiriman barang. Tarif. Tarif untuk angkutan harus jelas yang dihitung untuk pengangkutan tersebut. Kemudian ada polis asuransi, di mana selama dalam perjalanan barang-barang yang diangkut diasuransikan terdiri dari asuransi atas kerugian barang dan asuransi atas kerusakan barang. Kemudian biaya-biaya lain. Dalam pengangkutan diperhitungkan biaya-biaya lain atau biaya tambang. Kemudian CIF, Cost Insurance and Freight, di mana selama dalam pengangkutan yang diperhitungkan adalah biaya asuransi dan uang. Kemudian franko gudang, artinya si pengirim atau si penjual hanya bertanggung jawab atas barang sampai masuk ke dalam gudang. Kemudian ada manifest, yaitu surat muatan yang dibawa oleh nahkoda, di mana memuat semua kapal, barang-barang, dan penumpang yang diangkut. Pengangkutan menyebabkan nilai barang lebih tinggi di tempat tujuan daripada tempat asal, dan nilai ini lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk pengangkutannya. Nilai atau kegunaan yang diberikan oleh pengangkutan adalah berupa kegunaan tempat atau place utility dan kegunaan waktu atau time utility. Kegunaan diperoleh jika barang telah diangkut ke tempat di mana nilainya lebih tinggi dan dapat dimanfaatkan tepat pada waktunya. Transportasi erat kaitannya dengan pergudangan atau penyimpanan karena keduanya meningkatkan manfaat barang. Pengangkutan menyebabkan barang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain sehingga dapat dipergunakan di tempat barang itu tidak didapatkan, dan dengan demikian menciptakan manfaat tempat atau place utility. Penyimpanan atau bergudangan juga memungkinkan barang disimpan sampai dengan waktu tertentu. Ini berarti memberikan manfaat waktu atau time utility. Demikian yang dapat kita pelajari hari ini. Terakhir saya mengutip quote dari Mahatma Gandhi. Hiduplah seakan-akan kau akan mati besok. Belajarlah seakan-akan kau akan hidup selamanya. Saya, Johan Bimo Sukoco. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti kelas-kelas logistik berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.